Lukas 14 ayat 25 sampai dengan 26, demikianlah firman Tuhan. Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling, Yesus berkata kepada mereka, "Jikalau orang datang kepadaku dan ia tidak membenci ayahnya dan ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku." Jadi pada saat orang berduyun-duyun mengikuti Yesus, Alkitab mencatat Yesus berpaling dan berkata kepada mereka, "Jikalau seseorang datang kepadaku dan ia tidak membenci ayahnya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku." Jadi artinya ayat ini itu berbicara pengabdian kita pada Yesus harus lebih dari segala-galanya. Ya, jadi dari keluarga, bahkan dari nyawanya. Jadi dengan kata lain, kita harus melepaskan segala hak. Jadi dari ayat tersebut, saudara, orang yang diakui sebagai murid Yesus ternyata orang yang senantiasa memprioritaskan Yesus. Nah, jadi betapa sangat amat penting di dalam kehidupan saudara dan saya, kalau kita betul-betul adalah murid Tuhan Yesus, kita harus memprioritaskan Yesus. Memprioritaskan itu mengutamakan, menomorsatukan. Jadi kalau dijabarkan memang ureanya itu panjang, banyak sekali, saudara. Memprioritaskan itu dapat diartikan itu tidak terus dibelenggu dengan fakta-fakta. Yang namanya fakta di dalam kehidupan ini macam-macam, saudara. Ya, faktanya ada orang diberi berkat sehingga mengalami kelimpahan, sehingga oleh karena kelimpahan orang bisa melupakan Tuhan Yesus yang tadinya tidak punya apa-apa, semangat, tetapi setelah dia itu diberkati lupa kepada Tuhan Yesus. Bisa enggak, saudara? Bisa. Apalagi, saudara, berbicara penderitaan juga mewarnai, persoalan permasalahan juga mewarnai kehidupan. Karena ada toh orang itu oleh karena problem permasalahan yang begitu berat, dia dibelenggu dengan fakta hidup ini, dia lebih takut dengan problem permasalahannya daripada takut kepada Tuhan. Betul? Jadi memprioritaskan itu tidak dibelenggu, saudara. Tidak terus dibelenggu dengan fakta-fakta. Apalagi memprioritaskan itu tidak terus dikendalikan oleh perasaan. Tetapi hidup Kristen harus dikendalikan oleh Roh Kudus. Amin, saudara. Oleh karena problem permasalahan kita menjadi bimbang, cemas, khawatir, takut, apalagi minder, malu. Nah, itu semua memang manusiawi. Tetapi hari ini yang diakui sebagai murid, Alkitab berkata, adalah orang yang senantiasa memprioritaskan, menomorsatukan. Jadi jangan sampai kita ini terus dikendalikan oleh perasaan kita. Kita tidak sadar loh Bapak Ibu. Oleh karena problem permasalahan kita terus dikendalikan oleh apa? Perasaan kita bimbang terus, cemas, khawatir terus. Jangan, itu tidak sehat. Jadi yang namanya memprioritaskan itu kalau disimpulkan mempercayai firman dan mau dikendalikan oleh Roh Kudus. Dan saya sangat percaya, saudara, kalau kehidupan saudara dan saya mau sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus, Tuhan tidak pernah mempermalukan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.